kabar semuanya? Hari ini aku akan ngajakin kalian live Instagram bareng Dr. Hartati Mila Karmila dari Medicel Clinic, bahas tentang keguguran yang berulang. Kira-kira apa aja sih? Aku akan invite dulu Dr. Hartati dari Medicel Clinic sambil aku tunggu teman-teman buat join live Instagram kali ini membahas seputar wanita. Assalamualaikum. Salam Mbak Diana. Assalamualaikum Dokter Hartati, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Diana? Baik, alhamdulillah juga. Sekarang meskipun COVID harus tetap aktivitas ya dok ya, biar tetap semangat ya dok. Nih, hari ini kita mau ngobrolin tentang keguguran yang berulang ya dok. Iya. Iya, mungkin kita bisa langsung aja dok, kira-kira kalau orang yang keguguran lebih dari 2 kali itu penyebabnya apa ya dok ya? Oke, jadi sebelumnya mungkin kalau di sini ada, saya menyapa teman-teman dulu ya yang udah hadir. Jadi tentunya topik keguguran berulang ini sesuatu yang sebenarnya menakutkan untuk sebagian orang. Iya dok, iya. Sensitif banget. Jadi keguguran 1 kali aja itu sudah dampaknya sudah memberikan perasaan yang negatif, perasaan yang berat gitu ya buat wanita dan pasangannya yang mengalami. Apalagi kalau sampai berulang. Nah ini bahkan sampai kadang ada yang takut hamil lagi gitu, karena takut nanti kehamilannya terulang lagi gitu, seperti itu. Lalu banyak yang mempertanyakan atau menyalahkan dirinya sendiri, sebenarnya ada apa sih yang salah dengan diri saya gitu, sehingga kok saya sampai keguguran, bahkan menyalahkan diri sampai akhirnya depresi dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya ada yang perlu kita pahami tentang apa ini keguguran berulang. Jadi keguguran berulang itu adalah suatu kondisi di mana kegugurannya terjadi 2 kali atau lebih berturut-turut. Jadi kalau keguguran itu hanya 1 kali aja dan kemudian tidak terulang lagi dan hanya terjadi sekali, itu sebenarnya merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Itu bisa terjadi bahkan sampai 15%, sampai 20% dari kehamilan. Jadi cukup besar ya. Istilahnya itu dari 10 orang yang hamil mungkin ada 1 itu yang keguguran gitu. Jadi nggak perlu khawatir dan sedih berlebihan gitu kalau keguguran 1 kali. Itu mungkin adalah suatu hal yang faktornya itu sporadis, jadi dia tidak selalu terulang kembali. Nah yang perlu diwaspadai ini adalah kalau misalnya kegugurannya berulang, itu berarti memang ada sesuatu kondisi medis pada ibu atau pada ayah yang perlu kita investigasi lebih lanjut. Nah apa saja faktornya? Dikatakan yang paling besar faktornya itu adalah kelainan kromosom atau gangguan dari genetik ya. Kelainan kromosom. Terus yang kedua adalah penyakit itu bisa penyakit pada ibu, misalnya penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu adalah suatu kondisi di mana kondisi sistem imun ibu itu justru menyerang bayinya sehingga bayi tersebut tidak bisa tumbuh gitu. Atau penyakit pada ibu, contohnya penyakit hiper atau hipotiroid, penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi. Nah itu juga bisa menyebabkan tidak bagusnya perkembangan janin sehingga janinnya akan abortus. Atau juga kelainan pada rahim. Jadi kalau rahim ibu itu ada kelainan, contohnya ada bentuknya aneh, ada septumnya, ada tambahan-tambahan, contohnya miom gitu ya, tumor. Terus kemudian ada jadi septum itu adalah seperti ada pembatasnya begitu dia. Nah itu kondisi yang nggak normal. Atau ada polip, jadi intinya ada tumor. Di situ akhirnya buah kehamilan tidak bisa tumbuh. Nah itu adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan keguguran berulang. Berarti harus dioperasi dulu, dirawat dulu gitu ya dok ya, baru bisa program hamil gitu ya dok? Betul, jadi persiapan dulu, cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau misalnya memang penyebabnya ada gangguan anatomi, misalnya tumor dan lain-lain, harus dioperasi dulu. Diperbaiki dulu kondisinya. Ya. Kalau misalnya dia ada penyakitnya disembuhkan dulu. Gitu.
Nah dok, kalau biasanya nih kita orang Indonesia nih kan banyak yang percaya mitos ya dok. Kan ada yang bilang katanya, jangan kalau hamil nggak boleh makan nanas gitu kan. Nanti bisa menyebabkan keguguran atau nggak boleh stres. Nah itu apalagi buat teman-teman di sini yang bekerja, biasanya mereka kan meskipun hamil masih tetap pergi ke kantor ya dok ya. Apakah stres itu memicu keguguran, dan apakah mitos yang seperti nggak boleh makan nanas itu benar nggak sih dok? Iya. Nah kalau nggak boleh makan nanas itu hoax ya. Jadi nggak ada zat berbahaya. Salah ya dok ya, itu ya salah ya berarti ya. Iya, nggak boleh piara kucing, nggak boleh makan nanas, ya nggak boleh makan kambing gitu kan. Iya. Itu nggak ada dasar ilmiah, kasihan loh kucing ya kan, dikambing hitamkan. Iya nggak salah ya dok ya. Padahal dia nggak bersalah kan, iya. Dan akhirnya itu jadi mitos kan. Misalnya satu orang mempunyai banyak kucing atau kucingnya ada toksoplasma, ya bisa kalau kucingnya terjangkit toksoplasmosis bisa gitu ya. Iya. Tapi tidak serta-merta lalu itu menyebabkan keguguran. Jadi nanas itu tidak mengandung zat yang berbahaya untuk kehamilan, tidak menyebabkan keguguran. Ini seperti tadi saya sebutkan ya, di depan kan nggak ada itu nanas ya kan. Ya pertama faktor genetik, kelainan genetik pada janin. Jadi janinnya memang ada kelainan, memang nggak normal, jadi nggak bisa tumbuh begitu. Yang kedua, penyakit pada ibu yang menyebabkan aliran darah ke janin tidak bagus atau mengakibatkan gangguan pertumbuhan tuk janin. Kelainan rahim atau uterus. Jadi memang rumahnya itu nggak bisa ditempatin. Misalnya untuk ditempatin aliran darahnya nggak bagus, ada tumornya, gimana bayinya bisa tumbuh kan? Nah itu bisa menyebabkan berulang. Kalau nanas itu dia memang mengandung bromelin. Bromelin itu dia dalam jumlah kecil tidak berbahaya untuk kesehatan. Kalau misalnya makan nanas sekarung gitu ya, 20 kilo sekaligus, nah, bisa gitu ya, bisa dia menyebabkan kontraksi rahim gitu. Tapi enggak juga kalau cuma nanasnya sedikit. Oke, baik dok. Ini buat teman-teman nanti yang bertanya, silahkan nanti akan kita jawab ya dok ya. Dan nanti juga akan dikasih hadiah dari Medicel Clinic. Jadi jangan malu-malu kalau mau bertanya. Monggo ya dok ya, ini nggak perlu datang ke klinik untuk konsultasi sama dokter kandungan ya. Ini kesempatan yang emas ini ya dok. Nah dok, kalau untuk cara pencegahannya, ada juga orang yang bilang bahwa ya kalau orang itu udah pernah keguguran tuh bakalan susah untuk hamil lagi gitu ya. Nah kalau saya kan belum pernah hamil nih ya dok ya, baru mau promil nih. Kira-kira cara pencegahannya itu seperti apa dokter? Ya betul, mungkin lebih tepatnya antisipasi ya. Karena kalau tidak ada kelainan tidak perlu dicegah, ya hamilnya akan baik-baik saja begitu. Jadi antisipasi sebenarnya yang paling penting itu adalah, kalau kita menyebutnya secara ilmiah tuh preconceptional counseling. Jadi sebelum hamil itu sudah konseling dulu, dicari. Jadi ditelusuri riwayatnya. Ini dari keturunannya ada nggak keturunan punya penyakit-penyakit degeneratif, contohnya diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit yang menurun ya, misalnya autoimun, penyakit asma contohnya ya. Nah itu dari riwayatnya aja, kita dari anamnesa istilahnya tanya jawab, itu sudah bisa kita lihat, oh ternyata ada keturunan hipertensi, ada keturunan diabetes, ada keturunan penyakit ini. Berarti kita mungkin di keturunan sekian keluarganya ada yang misal ya menderita penyakit genetik. Nah dari situ nanti kita bisa melihat ada faktor risiko ke arah ini. Lalu kita lakukan pemeriksaan lab atau pemeriksaan yang lain yang mengarah ke sana. Ya, jadi di awal udah konseling dulu, itu sebelum hamil ya. Jadi kelainan sebelum hamil betul. Jadi kelainan kongenital itu terjadinya adalah pada saat 12 minggu pertama. Nah pada saat mungkin 1-2 bulan misalnya, baru 3 minggu 4 minggu hamil, mungkin nggak sadar kan ibunya kalau sedang hamil. Ya kan, karena kan haidnya belum terlambat, belum ada tanda rasa apapun. Padahal saat itu udah terjadi organogenesis atau pembentukan organ. Nah, jadi di saat itu bisa terjadi kelainan apabila kita tidak antisipasi. Contohnya kekurangan asam folat, kekurangan kalsium, anemia, itu bisa menyebabkan gangguan janin, bahkan kecacatan pada janin. Nah, jadi minum asam folatnya tuh bukan udah hamil lalu minum asam folat, bukan. Sebelum hamil
itu dicukupi dulu kebutuhan asam folatnya. Jadi pada saat pembentukan janin tidak ada kekurangan asam folat, jadi tidak ada mencegah kecacatan pada tabung saraf janin. Contohnya gitu ya. Iya. Berarti memang lebih baik disarankan daripada tiba-tiba ternyata aku hamil, lebih baik program dan dicek terlebih dahulu gitu ya dok ya. Betul. Kalau nggak salah ada tes darahnya gitu juga, bener ya dok ya? Cara jadi dari darah ya dok ya. Dan itu pun katanya ada nadi yang berbeda ya dok dari pengambilan darah lainnya, bener nggak ya dok ya? Ya, jadi memang pemeriksaannya lengkap mulai dari anamnesis. Jadi anamnesis itu kita menggali riwayat. Digali dulu riwayatnya, dari riwayat si pasien ini sendiri punya riwayat medis atau kesehatan nggak, dari suaminya, lalu dari orang tua, kakek, nenek, jadi riwayat keluarga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan fisik, ini dilihat rahimnya normal atau enggak. Kalau ternyata rahimnya nggak normal, dari awal kan kita udah ini ya, sudah antisipasi dulu. Lalu setelah itu kita periksa penunjang laboratorium. Nah, nanti ada pemeriksaan kalau bisa kita kira-kira ini mengarah ke arah penyakit ini, kita lebih fokus ke sana. Ada pemeriksaan yang kita tambah begitu. Kalau misalnya ternyata nggak ada kelainan apa-apa, ya mungkin kita pemeriksaan yang standar aja. Oke. Nah, kalau ini kan topiknya keguguran yang terjadi secara berulang ya dok. Ibaratkan kalau ada nih seorang ibu atau wanita yang sudah keguguran 2 kali, kira-kira kesempatannya untuk hamil lagi itu berapa persen ya dok ya? Untuk hamil lagi kalau sudah keguguran ya? Iya. Udah 2 kali nih dok gitu. Udah 2 kali. Jadi kalau misalnya terjadi keguguran, itu kemungkinan hamil itu tergantung sekali pada usia ibu. Jadi kalau usia ibu itu antara 20 sampai 35 tahun, kemungkinan untuk dia bisa hamil dan normal itu masih besar. Tapi dengan meningkatnya usia, apalagi terutama kalau sudah di atas 40 tahun, maka kemungkinan terjadi kelainan kromosom, terjadinya abortus itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya dia masih hamilnya usianya lebih muda gitu. Jadi kalau misalnya seorang ibu itu sudah terjadi keguguran yang berulang, sebaiknya dicek. Jadi kita cek ya, kita lakukan pemeriksaan kira-kira ada kelainan atau tidak. Kalau misalnya ada kelainan, segera dikoreksi. Jadi harapannya adalah waktu hamil lagi sudah sehat gitu. Amin. Iya dok. Tadi dokter sempat bilang bahwa kalau nanti dicek itu nggak cuman ibunya aja ya dok ya, berarti bapaknya, suaminya juga ikut dicek ya dok. Berarti peran bapak itu juga cukup mempengaruhi ya dok ya. Maksudnya kan ada nih kadang-kadang ya culture kita ya kayak ya yang salah itu ya ibunya gitu. Itu berarti bukan 100% benar ya dok ya. Karena kan dua orang ya dok ya, benar ya. Nah itu dia kan. Terjadinya kehamilan embrio itu adalah pertemuan antara sperma dan sel telur. Ya, jadi 50-50, 50% itu sumbangan kromosomnya dari ayah, 50% sumbangan kromosom dari ibu, gitu. Jadi contoh misalnya ayahnya merokok, ya merokok itu juga bisa. Merokok itu kan intinya adalah suatu habit yang tidak sehat. Itu adalah paparan terhadap bahan-bahan kimia bahkan racun yang ada di dalam rokok. Nah, sehingga itu boleh nggak dok? Boleh nggak kalau orang hamil merokok itu akan mengakibatkan keguguran kah? Ya, jadi dari penelitiannya memang memperbesar kemungkinan terjadi keguguran. Kalau misalnya si ibu berulang kali keguguran, jangan lupa kalau misalnya bapaknya merokok harus berhenti merokok. Karena itu kan paparan terhadap zat kimia dan racun yang berbahaya, bisa menyebabkan berbagai kelainan termasuk abortus. Cacat janin. Berarti harus dua belah pihak saling support ya dok ya, nggak boleh cuma ibunya aja yang membawa janin ya dok ya, bapaknya juga menciptakan suasana di rumah biar itu kondusif untuk ibu yang lagi hamil. Betul. Di sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman, kayaknya teman-teman ini hari ini agak malu-malu nih dok. Mungkin kan topiknya cukup mengerikan ya dok ya. Maksudnya melahirkan aja itu kan cukup sesuatu yang kita mikir dulu nih, kita mau melahirkan normal atau melahirkan sesar gitu. Nah, membayangkan seorang wanita yang keguguran tuh cukup menakutkan ya dok, apalagi kalau keguguran terus kan harus diaborsi, bener ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya kegugurannya spontan masih ada sisanya, itu memang sebaiknya dikuret
begitu. Jadi abortus itu ada yang spontan, ada yang medis. Jadi spontan itu maksudnya ya tiba-tiba aja dia keluar, keguguran, keluar darah, janinnya keluar misalnya begitu ya. Atau yang medis itu contohnya dia yang tumbuh tuh hanya kantong saja. Atau janinnya tumbuh masih kecil berupa embrio lalu mati, meninggal di dalam kandungan. Nah itu biasanya tidak bisa keluar sendiri, biasanya harus kita lakukan proses kuret gitu. Oke. Tadi yang tentang stres tuh gimana dok? Kira-kira apakah stres itu juga mempengaruhi keguguran? Apakah kita nggak boleh stres sebagai ibu hamil? Iya, kayaknya nggak mungkin ya ibu hamil nggak stres ya kan? Mikirin di dalam, yang mikirin anaknya sehat nggak ya, nih anaknya sempurna nggak ya, itu aja kan udah stres ya. Terus menghadapi juga keluhan-keluhan yang dialami setiap hari, ada yang mulai terasa berat, nyeri-nyeri begitu ya. Jadi kalau dari penelitiannya secara langsung stres itu tidak menyebabkan keguguran. Jadi stres itu tidak menyebabkan terus serta-merta kalau misalnya ibunya stres gampang terjadi kontraksi lalu bayinya keluar gitu, enggak ya. Cuman pada kondisi stres itu ada perubahan-perubahan, contohnya perubahan kimia tubuh. Jadi dari pada saat stres itu keluar kimia-kimia di otak di mana itu tidak apa ya, membuat tubuh kita tuh juga ikut stres. Jadi nggak cuma pikirannya tapi tubuhnya juga stres, sehingga juga bisa punya dampak buruk pada kehamilan. Tidak menyebabkan kelainan pada janin ya, tapi misalnya kontraksi rahim, lalu penurunan aliran darah ke janin seperti itu. Itu kondisi yang kurang bagus. Kalau langsung menyebabkan keguguran itu tidak, tapi kondisi stres itu dia memunculkan zat-zat kimia tubuh itu yang tidak menguntungkan untuk kehamilan. Iya, berarti memang tidak langsung tiba-tiba kalau stres langsung keguguran gitu ya dok. Ya. Tapi kita sebagai perempuan juga harus bisa manajemen stres yang baik biar tidak terlalu berdampak, karena nggak mungkin juga kita tiba-tiba nggak kerja atau nggak berpikir. Bener, nggak mungkin juga gitu kan. Ya, Tiba-tiba jadi banyak pasien yang oh iya nih dok, saya ini soalnya kemarin lagi stres makanya saya keguguran gitu. Iya. Banyak ya dok ya, banyak ya dok. Iya banyak. Ada yang bilang, oh ini saya lagi kecapean, saya lagi banyak naik motor. Sebenarnya kan bukan itu penyebabnya ya. Itu nggak ada hubungannya ya dok ya? Nggak ada hubungannya, Nah, karena kan temen-temen nih, gimana dok? Gimana? kasihan. Terus kalau nggak naik, misalnya ya, banyak juga ibu-ibu yang hamil naik motor tetap baik-baik aja kehamilannya gitu. Jadi kan sebenarnya bukan itu. Harus ditelusuri dulu kira-kira sebenarnya penyebabnya apa, faktornya apa. Ya itu tadi harus digali dulu kira-kira faktor apa ini. Nah, itu faktornya nanti bakal berulang lagi atau enggak. Kalau misalnya sudah berulang 2 kali berarti benar-benar harus dicari kira-kira ada kelainan apa yang apa ya dok ya. Dan jangan lupa kalau mau konsultasi datangnya ke Medicial Clinic, cari dokter Hartati, bener ya dok? Yeah. Atau panggil dokter Nila aja Mbak. Panggil dokter Nila, oke. Yeah. Jangan lupa ke Medicial Clinic, cari dokter Nila ya untuk konsultasi. Gitu ya dok ya. Kira-kira kalau dari makanan nih dok, makanan Indonesia ini kan pedes-pedes nih, karena saya ngomong karena suami saya bule ya, dia selalu bilang bahwa if you get pregnant you cannot eat too much Indonesian food gitu kan katanya. Itu apakah makanan Indonesia yang pedes banget loh, yang ada terasinya, atau yang ya kadang kan kita suka ya dok ya jajan-jajan makanan di pinggir-pinggir warung gitu dok ya, itu apakah mempengaruhi kualitas janin dan juga mempengaruhi langsung dengan orang yang keguguran? Padahal tempe penyet paling enak ya. Iya. Penyet-penyetan gitu. Iya benar. Kayaknya kalau orang Indonesia makan nggak pakai sambel, kayaknya ada yang kurang di dalam Iya hidup. benar dok. Jadi kalau kita ngomong masalah lombok atau cabai itu sebenarnya nggak ada sesuatu yang berbahaya untuk kehamilan. Jadi lombok atau cabai itu dia mengandung vitamin C. Udah, itu aja. Jadi justru bagus ya. Tapi dia memang mengandung kapsaikin. Jadi itu adalah suatu minyak begitu ya. Minyak yang itu memang bisa mengiritasi pencernaan. Akibatnya apa? Kalau misalnya ke lambung, usus bisa diare, bisa kembung. Jadi memunculkan gejala-gejala seperti sakit mah untuk orang yang memang sensitif sama kapsaisin ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Misalnya udah biasa makan pedas, lombok 20. Nggak masalah.
ya udah memang nggak masalah. Jadi nggak ada masalah ya dok ya. Baik. Nggak ada masalah asal saya. asal nggak bikin diare terus kembung. Ini kalau misalnya akhirnya kan jadi malas makan, nutrisinya kurang. Nah itu kan emang bisa jadi masalah ya. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan, baik-baik aja boleh. Baik. Berlebihan. Ini ada pertanyaan nih dok. Pertanyaan yang pertama adalah, dok, saya sudah 2 kali positif hamil. Pendarahan di usia 5-7 minggu, aduh maaf banget. Dan saya kalau kecapean memang kadang keluar benjolan di daerah tiroid. Apakah bisa disebut saya gangguan tiroid ya dok? Ciri dari gangguan tiroid apa aja ya dok? Dan kalau konsumsi asam folat, sebaiknya berapa bulan sebelum berencana untuk hamil? Nah ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi udah 2 kali keguguran pada usia kehamilan 5-7 minggu. Ini sudah masuk diagnosis keguguran berulang, atau kalau medisnya kita sebut recurrent pregnancy loss ya, RPL. Jadi 2 kali atau lebih berturut-turut keguguran. Terus kemudian mungkin diraba ya, jadi tiroid itu adalah di daerah sini, leher sini itu ada benjolan. Nah benjolannya itu dia cukup besar ya, sehingga biasanya teraba. Cuman biasanya sih dia nggak pada saat capek dia keluar gitu, nggak, biasanya ada terus. Nah, yang sering menyebabkan, salah satu penyebab keguguran itu adalah hipertiroid dan hipotiroid. Hipertiroid itu kita nggak bisa lihat dari kelenjar ya, tapi dari pemeriksaan darah. Dia mempengaruhi tubuh sehingga membuat metabolisme meningkat. Biasanya orangnya tremor, jadi gampang tremor, tangannya tiba-tiba geter-geter sendiri, lalu berkeringat, rasanya badannya tuh kepanasan terus. Badannya terasa anget, meriang gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya diluruskan tangannya tremor gitu ya. Tremor gitu ya dok. Nah, lalu berdebar-debar. Nah hati-hati, mungkin itu adalah gejala hipertiroid. Nah, kalau misalnya gejala hipertiroid itu memang bisa menimbulkan keguguran yang berulang. Jadi disembuhin dulu tiroidnya, penyakit hipertiroidnya, dikasih obat dulu. Kalau nanti sudah stabil, baru boleh hamil gitu. Nah, untuk pertanyaan, terus juga ada kelainan tiroid yang namanya hipotiroid. Hipotiroid itu kebalikannya, justru kadar tiroidnya, hormon tiroidnya yang kurang. Itu juga bisa menyebabkan keguguran atau kelainan pada janin. Jadi janinnya tuh bisa pertumbuhannya jelek, cacat janin, atau kalau janinnya tumbuh itu bisa janinnya retardasi mental gitu. Jadi dia IQ-nya juga kadang bisa turun ya pada derajat tertentu, sehingga harus dipenuhin tuh kebutuhan tiroid ya, pakai garam beriodium ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak masalah, itu di awal-awal tahun 80-an akhirnya dilakukan fortifikasi pada garam, dikasih iodium. Sekarang mungkin udah nggak masalah. Jadi sebaiknya dicek ya Mbak ke dokter, dicek kadar tiroidnya, diceritakan semua riwayatnya, jangan ada yang ditutupin ya. Jadi ceritakan harus semua. Jujur Jadi, ya dok ya. Harus jujur, karena dokter kan ada juga hal-hal yang nggak bisa digali kecuali dari anamnesa atau dari riwayat. Nah untuk asam folat itu idealnya adalah diminum mulai dari 4 bulan sebelum hamil. Oke. Berarti saya harus minum ya dok ya sekarang ya. Dari sekarang ya, karena kan nggak tahu kapan hamil. Jangan-jangan bulan depan hamil ya. Jadi mulai dari sekarang wanita ini idealnya sih diperiksa dulu kadar asam folatnya. Cuman nggak perlu juga, nggak apa-apa, langsung minum asam folat 400 mikrogram ya. Jadi itu dosis yang cukup, dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Nah itu bagus sekali untuk persiapan kehamilan. Persiapan hamil. Ini ada lagi dok. Dok, saya 1 tahun yang lalu baru saja operasi hamil di luar kandungan. Apa nanti bisa hamil lagi dok? Ya, kalau Mbak memang subur ya, jadi kalau kesuburannya tidak bermasalah, itu insya Allah bisa hamil lagi. Jadi hamil di luar kandungan itu kan dia biasanya terjadinya kehamilannya tuh merusak saluran telur. Saluran telurnya bisa kadang pecah sampai harus diangkat saluran telurnya, sehingga di satu sisi ovariumnya atau saluran tubanya itu ada yang rusak. Tapi jangan khawatir, Allah tuh sudah menciptakan ada 2, kiri sama kanan. Jadi rusak yang kanan, yang kiri masih ada ya dan bisa berfungsi. Jadi jangan khawatir, selama kesuburannya masih bagus, insya Allah masih bisa hamil lagi. Cuman memang ada kemungkinan itu
sekitar 30% bisa terulang lagi pada kehamilan berikutnya. Kehamilan topik, tapi 70% tidak terulang. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting itu tadi kita menjaga lifestyle-nya bagus. Terus kira-kira penyebabnya penyumbatan nih apa nih yang menyebabkan kehamilan di luar kandungan? Itu dulu, kalau misalnya itu bisa diatasin, insya Allah untuk kehamilan berikutnya nggak ada masalah. Oke, baik dok. Nah berarti lifestyle itu juga sangat mempengaruhi ya dok ya dengan kehamilan ya dok ya. Tapi kan faktor lifestyle tuh banyak ya dok. Ada yang olahraga, ada yang tidur cukup, ada yang makan sehat. Nah kita nggak mungkin ya dok bisa iya melakukan itu semua gitu. Apalagi ibu yang mereka harus bekerja, mungkin ini kehamilan yang kedua, mereka harus pulang kerja masih ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, nggak mungkin bisa olahraga, nggak bisa yoga ala ibu hamil gitu. Nah itu kira-kira ada tips apa ya dok ya untuk mencegah biar perjalanan mereka selama hamil itu insya Allah tidak keguguran atau tidak ada pengalaman buruk yang lain. Jadi sebenarnya sayang sekali jawabannya adalah ke hal-hal semua itu harus dipenuhi. Berarti mau nggak mau ya dok ya? Ya mau nggak mau. Ya dok, mau nggak mau ya, harus ya. Mau nggak mau harus. Jadi intinya begini, nutrisi itu memang harus dipenuhi dengan cara yang baik. Nutrisinya tuh cukup dan seimbang. Nah sekarang tinggal kita ketahui dulu nutrisi yang cukup dan seimbang ini gimana. Kalau zaman sekarang kan mungkin anggap biasa, makan siangnya makan bakso, makan malamnya boba gitu kan. Itu udah bebek makan goreng, bebek goreng. Nah oke deh, nggak apa-apa kan, bebek goreng kan halal ya, boleh dimakan. Cuman kita harus tahu bahwa kebutuhan sehari-hari itu karbohidrat, protein, lemak, serat, mikronutrien ya, jadi vitamin dan mineral itu harus cukup. Jadi kalau misalnya contoh nih makan malamnya bebek gitu kan, ada sayurnya nggak, ada buahnya nggak di sumber vitamin dan mineral, terus kemudian minyaknya ini seberapa banyak gitu. Nah, minyak jelantah apa enggak? Minyak jelantah atau enggak itu kan radikal bebasnya ya dalam tanda petik racunnya itu kan tinggi. Nah jadi bijak-bijak lah gitu. Kita kayaknya nggak mungkin kalau ideal 100%, tapi kalau misalnya makannya sudah terlalu banyak lemak, udah proteinnya kurang, karbohidratnya terlalu banyak ya, misalnya terlalu banyak karbohidratnya, terlalu banyak makan yang manis-manis, gula-gula. Nah itu yang harus ditakar sebenarnya. Jadi kalau orang sekarang menganggap itu biasa, tapi sebenarnya coba kita lihat ke zaman dulu ya, dimana belum ada tuh makanan yang modern-modern zaman sekarang. Makanan tuh alami, seratnya masih tinggi, vitaminnya banyak, iya kan? Jumlahnya nggak berlebihan, nggak ada tuh yang namanya kalori gula-gula yang banyak ya, boba dan lain-lain ya. Nah karena itu tuh kesempatan terjadinya penyakit-penyakit itu lebih rendah pada zaman dulu. Kemungkinan juga terjadi nggak aneh-aneh ya dok ya. Karena makanannya alami, bernutrisi, dan sebenarnya kan tuh makanan sehari-hari. Jadi tinggal pilihan kita aja sebenarnya. Bolehlah kita sekali-kali mengkonsumsi makanan-makanan yang modern ya dalam tanda petik, tapi dilihat ini kira-kira lebih banyak mana nih, lemak sama karbohidrat. Oke, proteinnya dicukupin dari mana ya, seratnya dari mana, vitamin mineralnya dari mana gitu. Seperti juga olahraga, kalau misalnya nggak sempat olahraga ya udah mungkin disempatkan 5 menit 10 menit atau mungkin aktivitas non olahraga gitu, jalan kaki di komplek gitu kali atau jalan kaki atau aerobik banyak ya. Jadi tergantung masing-masing. Kalau misalnya emang disempetin dan dijadikan prioritas, mungkin bisa gitu. Oke. Minta sarannya dok nih, ada lagi yang bertanya untuk program hamil secara alami minum apa aja ya dok? Oh gitu, oke. Jadi ini mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya nggak ada itu namanya obat magic untuk penyubur begitu ya. Kalau misalnya itu ada tuh saya jualan mungkin laris ya. Benar. Jadi begini, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin pada prinsipnya gimana sih supaya cepat hamil gitu ya. Pada prinsipnya hamil itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Dimana sel telur itu dan sel spermanya harus sehat pertama. Yang kedua, sel telur itu keluarnya hanya 1 kali sebulan.
pada saat masa subur, sehingga akan memperbesar kemungkinan hamil kalau berhubungan suami istri pada masa subur. Jadi 3 ini kira-kira perkiraannya bulan ini masa suburnya jatuh pada tanggal sekian begitu ya, misalnya pada tanggal 10. Nah, kita kasih waktu 3 hari ke depan dan 3 hari ke belakang, itu adalah range masa subur. Nah, itu berhubungan tiap 2 hari sekali. Itu memperbesar kemungkinan untuk terjadi kehamilan. Nah, untuk persiapannya, makanan-makanan apa saja? Makanan itu bukan penyubur ya. Jadi makanan itu adalah makanan itu adalah kalau kita makan sehat, bernutrisi dan cukup, maka sel telurnya akan sehat. Sel spermanya akan sehat. Sehingga kalau sehat, kemungkinan terjadi kehamilan lebih besar daripada kalau ada yang kurang sehat begitu. Jadi apa aja itu? Multivitamin ya. Kalau orang zaman dulu mungkin makannya sayur, buah, makanan-makanan alami ya. Kalau sekarang makanan udah banyak yang diproses sehingga vitaminnya udah banyak yang hilang, mineralnya banyak yang hilang. Jadi yang kita dapatkan tuh hampir mungkin istilahnya sedikit banget. Dikatakan orang Indonesia tuh, wanita Indonesia 60% tuh defisiensi asam folat. Ada gitu ya dok ya? Bener gitu ya dok? Bener. Jadi itu dari survei diteliti di Indonesia, ternyata wanita-wanitanya tuh kebanyakan defisiensi kalsium juga, defisiensi vitamin D. Vitamin D, betul. Nah, jadi banyak sekali defisiensi yang terjadi pada wanita modern ini. Nah, kalau saya sih untuk praktisnya, kalau mau nggak repot ya, kalau mau yang bener sih ya dari makanan gitu. Makanan lebih natural ya dok ya, jadi mungkin dari yang real food gitu ya, bukan real food ya. Nah, itu dia, makan buah, sayur, terus bervariasi itu akan semakin banyak variasinya. Contohnya asam folat itu kan bisa kita dapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran. Cuman berapa banyak gitu kan? Kalau misalnya mau praktis, minum aja vitamin yang udah lengkap. Contohnya vitamin multivitamin ya. Kalau saya sih paling bagus vitamin ibu hamil. Itu lengkap banget. Nah, yang black horse itu ya dok ya, kalau bukan sebut merek. Ya, tanpa menyebut merek ini sebenarnya banyak ya. Jadi banyak banget. Jadi yang isinya lengkap, bukan cuma asam folat ya. Asam folat, kalsium, zat besi, selenium, zinc, banyak banget kan. Nah, itu ada di dalam multivitamin. Jadi pilih yang isinya sampai ke mikro-mikronutriennya, karena mungkin kita defisiensi di situ juga bisa. Kalau itu dilengkapin, itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh secara umum dan untuk kesehatan sel telur secara khusus gitu. Oke, sudah terjawab ya ini tadi Kak Amel. Berarti jangan lupa makanannya jangan proses food ya dok ya, jangan makan Indomie atau kebanyakan makan di luar, makan di ya apalagi kalau kerja ya, makan siang di luar atau makan malam di luar, itu kan makanannya sudah banyak banget yang diproses kayak sosis, bakso. Lebih baik makanannya makanan real food seperti sayur, buah, tumis-tumisan sayur gitu ya dok ya. Makanan rumahan ternyata lebih sehat ya dok daripada makanan dan nggak boleh pakai MSG ya dok, bener ya? Kalau MSG sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak Diana. Gitu. Jadi MSG itu sebenarnya di dalam ASI juga ada MSG-nya gitu. Jadi sebenarnya monosodium glutamat itu dia tidak berbahaya. Sebenarnya juga kasihan ini si micin ini juga kena hoax ya. Jadi dampak buruknya kalau MSG terlalu banyak tuh seperti kita mengkonsumsi garam terlalu banyak gitu. Oke, berarti bukan yang buruk ya dok ya, tapi harus dikonsumsi secara harus seimbang, tidak berlebihan begitu. Oke, jika promil minum asam folavit, Prenagen esensi sama Ever dok. Oh dia minumnya itu nggak apa-apa ya dok ya, berarti ya. Boleh, bagus sekali itu. Boleh, bagus sekali. Jangan lupa ya, jadi ada 4 hal. Jadi nggak cuman itu nutrisi ya. Jadi 4 hal. Pertama, tidur cukup minimal 6 jam sehari, 6 sampai 8 jam. Kedua, hindari stres atau kurangi stres. Ketiga, makanan yang bernutrisi. Keempat, olahraga. Menurut saya itu 4 kunci untuk untuk healthy lifestyle gitu. Healthy lifestyle, persiapan kehamilan baik, mencegah keguguran juga ya dok ya. Keguguran dan kecacatan janin. Oke, berarti kalau direkap nih teman-teman, berarti orang yang telah mengalami keguguran lebih dari 2 kali atau keguguran berulang itu belum tentu ada efek
apa ya, kesalahan eksternal ya dok ya, tapi dari diri sendiri gitu. Jadi disarankan kalau keguguran 1 kali pun harus langsung cek, dan jangan lupa ceknya di Medishell Clinic, cari dokter Nila, bener ya dok? Iya, ketemu sama saya ya. Betul. Nih sambil kita tunggu teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi jangan lupa nanti yang bertanya akan dikasih hadiah dari Medishell Clinic. Waduh, aku nggak tahu nih hadiahnya apa. Kalau Diana yang bertanya, kira-kira dikasih hadiah nggak nih? Kayaknya dapat juga deh Mbak Diana. Gitu ya dok. Ya, giveaway. Kira-kira dari pengalamannya dokter Nila nih selama ini, perempuan yang pernah mengalami keguguran itu adalah perempuan yang bekerja atau tidak bekerja, atau nggak ada hubungannya dok? Iya, sepertinya nggak ada hubungannya Mbak Diana. Nggak ada hubungannya ya dok. Jadi saya pernah menemukan pada wanita yang bekerja, tapi saya juga mungkin lebih banyak pada pasien saya ya menemukan pada wanita yang ibu rumah tangga. Oke. Berarti bukan berarti kalau orang hamil itu harus, ya aku tuh hamil, harus di rumah aja jadi princess, nggak boleh capek-capek gitu ya dok? Itu boleh ya dok, nggak ada hubungannya ya dok? Iya betul, nggak ada hubungannya. Gitu. Harus tetap aktif berarti ya teman-teman nih. Jadi yang penting itu kalau menurut saya sih, pesan saya tuh adalah persiapan sebelum hamil. Baik, persiapan jadi, buat Diana nih dan teman-teman yang baru menikah. Betul. Jadi jangan udah hamil lalu bingung mau minum vitamin apa, saya harus bagaimana. Telat kan? Kadang-kadang itu terbentuknya janin, terbentuknya otak itu otak dan saraf itu adalah pada 3 minggu awal. Itu ibunya bahkan belum sadar loh kalau hamil ya kan? Iya, belum terlambat juga akhirnya begitu. Sehingga itu masa-masa yang terpenting justru kelewatan kalau kita nggak mempersiapkan dari awal. Oke, ini dok ada pertanyaan nih dok. Karena tadi dibilangin kalau akan ada hadiah, jadi ini langsung banyak pertanyaan, langsung ada yang nanya nih dok. Apakah perlu kita sebelum menikah, alangkah baiknya cek laboratorium seperti tokso dan penyebab toksoplasma itu mengarah ke apa ya dok? Terima kasih. Oke, jadi ini bagus banget ya, betul sekali. Jadi sekarang trennya adalah premarital counseling. Premarital counseling itu adalah sebelum menikah, itu kita udah counseling seperti tadi ya. Jadi ditelusuri riwayat keluarganya, sehingga misal contohnya dari keluarga salah satu pihak ternyata ada, misalnya contoh ya, ada kecacatan bawaan atau ada penyakit. Nah itu nanti bisa kita telusuri dulu, kira-kira ini menurun juga nggak pada si ibu begitu ya. Jadi dua-duanya nanti suami sama istri dicek kesehatannya secara keseluruhan. Jadi misalnya ada penyakit-penyakit itu dari awal sudah diobatin. Jadi bukan berarti orang punya penyakit itu nggak boleh hamil ya. Boleh hamil, tapi pada kondisinya dia sedang tidak bagus kondisinya. Jadi pada saat kondisinya itu sedang kumat ya, misalnya penyakit autoimunnya lagi parah atau penyakit hipertiroidnya tidak terkontrol, tidak terobati, itu bisa menyebabkan keguguran berulang. Nah, sehingga kalau misalnya kita sudah ketahui, kita obatin dulu. Jadi kedua belah pihak ini bahkan sebelum menikah tuh udah tahu dulu, ini nih riwayat penyakitku nih, ini riwayat ini, sehingga nanti bisa didiskusikan kan bagaimana nanti kapan memulai kehamilan begitu, kapan merencanakan kehamilan apa dulu yang harus dilakukan sebelum itu. Jadi salah satunya adalah pemeriksaan tokso ya. Jadi toksoplasmosis ini kenapa diperiksa, karena pada infeksi toksoplasmosis yang sedang aktif pada trimester 1 itu memang bisa menyebabkan kecacatan pada janin ya. Nggak cuma tokso, jadi tokso, rubella, CMV, terus kemudian juga pada HSV. Nah, itu adalah infeksi-infeksi yang sering menyebabkan kecacatan pada janin. Cuman biasanya itu adalah kalau misalnya dia infeksinya sedang aktif, jadi saat itu sedang infeksi kemudian hamil, itu yang bisa menyebabkan. Ya, kalau misalnya enggak ya. Oke. Dan itu sebenarnya nggak rutin juga sih Mbak Diana. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu dia punya faktor risiko, misalnya suka makan daging yang kurang matang gitu, atau suka makan lalapan, sayuran yang nggak dicuci bersih, itu bisa menimbulkan toksoplasmosis, menularkan. Jadi bukan cuma dari kucing ya, itu tadi kasihan banget kucing. Iya. Toksoplasmosis itu adalah dari kotoran hewan, termasuk dari kambing, sapi, itu dia bisa di fesesnya itu mengandung toksoplasmosis, lalu
apa ya namanya, di rumput atau dijadikan pupuk, lalu dia menempel di tanaman atau sayuran. Itu kalau kita nggak cuci bersih, sisnya itu bisa masuk ke dalam mulut dengan makanan. Oke. Tumbuh di dalam tubuh kita dan akhirnya menjadi toksoplasmosis begitu. Jadi, tapi apakah itu akan hilang sendiri atau harus diobati, Dok, kalau toksoplasmosis? Biasanya infeksi seperti ini dia akan sembuh sendiri. Jadi kalau dicek itu banyak sekali, bahkan sekian persen itu wanita Indonesia ada toksoplasmanya dulu gitu. Jadi di suatu poin dalam hidupnya dia mungkin pernah terinfeksi tapi sudah sembuh gitu. Jadi kebanyakan sih nggak sedang dalam infeksi aktif. Tapi bagus banget kalau misalnya mau hamil diperiksa itu, kalau misalnya ada budgetnya ya, karena cukup mahal kalau semua pemeriksaan ini, itu bagus sekali kalau diperiksa. Tapi yang penting adalah menjaga kebersihan. Cuci, misalnya terlanjur pegang, kalau misalnya kucing, diperiksa aja kucingnya ada toksoplasma apa enggak. Kalau nggak ada toksoplasma, nggak usah khawatir ya. Kebanyakan sih kucing liar misalnya makan kecoa gitu. Tapi yang intinya adalah habis pegang apa, cuci tangan dengan bersih. Jadi nggak bisa masuk ke tangan kita kan, nggak bisa masuk. Apalagi sekarang lagi COVID ya, Dok, harus sering-sering cuci tangan. Sebenarnya kuncinya di situ ya. Semua penyakit infeksi tuh bisa dicegah dengan cuci tangan. Betul, Dok. Baik, kalau gitu Dokter Nila, terima kasih atas waktunya hari ini. Teman-teman juga terima kasih udah pada nontonin. Ini tadi ada yang bilang, Kak, jangan lupa di save karena telat ikutannya. Oh iya. Lupa juga buat teman-teman buat follow Medishell Clinic, karena sering banget ya, Dok, Medishell Clinic adain live Instagram untuk konsultasi dengan topik-topik yang berbeda. Bener ya, Dok ya? Terima kasih atas waktunya, Dok. Selamat hari Jumat barokah. Terima kasih besok buat teman-teman. Assalamualaikum. Saya pamit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.